Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai. Simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Kita mulai soal nomor 6 ya. Materinya masih teorema Pitagoras. Ini dari halaman berapa ini? Halaman 26. Halaman 26 ya. Kalau soal nomor 1 dan 5 sudah ada di videonya Pak Tikno ya. Kita bacakan. Diketahui segitiga-segitiga dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Ada 4 jenis ukuran ini. Ukurannya ini ya. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah ya. Dari ukuran-ukuran ini manakah yang membentuk segitiga tumpul? Sebelum kita membahas soal nomor 6, kita buka dulu. Nah, ini. Ya, ini teorinya untuk yang membahas soal nomor 6 ya. Jadi video kali ini Pak Tikno akan membahas ini dulu. Oke. Kebalikan teorema Pitagoras. Menyajikan kebalikan teorema Pitagoras. Pada segitiga ABC dengan A panjang sisi miring, sisi yang terpanjang, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain, maka berlaku. Nah, itu. Maka berlaku. Ya. Oke. Yang A, jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain sama dengan ini ya, maka segitiga tersebut siku-siku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku. Oke, kita gambar ya. Kita gambar. Iya. Ini halaman berapa? Ini halaman 10 ya. Ini halaman 10. Simak dengan baik. Halaman 10. Halaman 10 kelas 8 semester 2. Nah, ini kebalikan teorema Pitagoras. Kebalikan teorema Pitagoras. Ya. Ini yang A. Ada segitiga siku-siku, misalkan ini. Nah, ini ya, siku-sikunya di sini. Nah, kemudian di sini ada keterangan dengan A panjang sisi miring, dengan A panjang sisi miring. Nah, A-nya di sini, A di sini, ya. Kalau A di sini, berarti siku-sikunya di sini. Nah, di depan sudut A kecil, oke. Kemudian di sini B, nah di sini B. Ini di depan sudut A sana A kecil, di depan sudut B sini B kecil, kemudian di sini sudut A, di depan sudut B, kalau A sudah B ya ini ya B, maka di sini B kecil. Iya, perhatikan
jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. Nah, ini kan sisi miring, berarti A kuadrat sini, A kuadrat sama dengan di sini apa? B kuadrat ditambah C kuadrat. Jelas ya? Nah, ini segitiga siku-siku. Contohnya di sini ada. Contohnya nah di sini. Contohnya di sini. Di sini ada 3, 4, 5. Ada ukurannya ini ya, ada 3, ada 4, ada 5. 5 terbesar, 5 ini terbesar ya. 5 ini terpanjang. 5 kuadrat ini terpanjang ini ya. 5 kuadrat itu terpanjang. Yang terpanjang. Kemudian 4 kuadrat ini sedang. Sedangkan yang kecil itu pendek. Angka yang kecil. Nah, jelas ya. Apakah ini sama dengan yang besar? 5 kuadrat sama dengan dijumlah ya, kan terpanjang. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. 5, 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 ya. 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4. Ini 25, ini 9, ini 16. Paham? Ini kalau dijumlah 25, ini juga 25. Nah, sama. Jumlah kuadrat sisi miring yang lain, nah ternyata sama dengan. Maka ini namanya segitiga siku-siku ini. Ternyata sisi yang terpanjang ini, ternyata sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat. Ini kan dijumlah sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jumlah kuadrat sisi, tulisannya di sini ya, jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, ini yang A. Kita baru bahas yang A, yaitu segitiga siku-siku. Paham ya? Yang A segitiga siku-siku. Ternyata sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, ini kan sama dengan A yang terpanjang. Ternyata sisi yang terpanjang sama dengan ini ada kata jumlah, berarti jumlah kuadrat sisi yang lain. Sama. Maka disebut segitiga siku-siku. Maka di sini apa? Segitiga, maka disebut segitiga siku-siku. Nah, ini baru yang A. Ini. Kemudian yang B. Nah, yang B. Kita lihat yang B. Jika kuadrat sisi miring
kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut lancip. Nah, ini lancip ya. Nah, ini kita gambar segitiganya. Nah, misalkan kalau ini kan siku-siku, nah, berarti kalau lancip, ya ini A, tetap ini A, sini C. Oh maaf ini bukan B ya, maaf, ini C. ganti, maaf ya. Di depan huruf C, ini C. Di depan huruf B, sudut B, ini B kecil. Di depan sudut A kecil. Kita ulangi. Ini di depan sudut A kecil. Di depan sudut B kecil. Di depan sudut C kecil. Nah, ini tadi kalau A terpanjang, ya ini sisi siku-siku, ini sisi yang sedang atau sisi yang pendek, atau juga ini sisi yang sedang, dibolak-balik boleh ya, ini sisi yang pendek. Kalau yang ini nggak boleh dibolak-balik, sisi yang terpanjang A. Kemudian yang B, ini tadi C ya, berarti sini masih C, sini B ya, tadi Batinah minta maaf ya, ini bukan B tapi C ya, ini sudah tak betulkan. B, ini C, ini nggak berlaku. B-nya di sini. Nah, di depan sudut B kecil, di depan sudut C kecil, di depan sudut A kecil. Jelas? Di sini jika kuadrat sisi miring, ini sisi miring, kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut segitiga lancip. Nah, ini berarti A kuadrat ini kurang dari B kuadrat dijumlah C kuadrat. Ya. Oke. Contohnya di sini ada enggak? Nah, ini lancip. Segitiga lancip. Misalkan ada bilangan 5, 6, 7. Ada bilangan 5, 6, 7. Paham ya? 7 kuadrat itu sisi yang terpanjang. Karena paling besar sih sisi terpanjang. Simak dengan baik. 6 kuadrat ini 6. Sisi yang sedang. Ukurannya yang sedang. Sisi yang terpanjang ya. Sisi yang terpanjang. Kemudian 5 kuadrat. Sisi yang ada yang terpanjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, ini. Nah, 5, 6, 7. Nah, 7 kuadrat jangan sama dengan dulu ya, karena di sini kita cek dulu. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Ya, 6 kali 6. 5 kuadrat itu 5 kali 5 25. 7 kuadrat itu 7 kali 7 49. Ini kalau dijumlah berapa ini? 50, 61. 36 ditambah 25 kan 61. Kalau ini 49. Nah, 49 dengan 61 besar mana? Besar 61 kan? Nah, ini maksudnya. Gitu. Paham ya? Nah, ini. Berarti apa sini? Ternyata, nah ini. Ternyata seperti tadi itu ya. Ternyata sisi apa di sini? Ternyata sisi yang terpanjang, ternyata sisi yang terpanjang
sisi yang terpanjang kurang dari ya, ini kan kurang dari kan, ternyata sisi yang terpanjang kurang dari jumlah. Nah ini kan ada jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, maka segitiga tersebut ya dinamakan segitiga lancip. Nah, kalau yang terpanjang ini kurang dari jumlah kuadrat, ini kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga lancip. Ini B. Sekarang yang C. Nah, yang C, jika kuadrat sisi miring lebih besar jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut tumpul. Nah, ini yang C ya, yang kita bahas. C, segitiganya kayak apa? Oke, yang C ya. Yang C, misalkan ini sisi. Nah, ini kalau ini kan 90 derajat. Kalau ke sini kan lancip. Sini. Nah, ini. Nah, tetap di sini A, ini A, di depan sudut A kecil, di sini kan B ya kan, sini B, maka di depan sudut B ini B kecil, ini C, sesuai yang ini C, di depan sudut C kecil. Nah, dari contoh ini kita mana yang tumpul? Nah, ini tumpul. Segitiga tumpul kita ambil bilangan yang ini ya. Misalkan ada 5, ada 8, ada 10. Ada 10. Di antara 3 bilangan ini yang terbesar berapa? 10 kan? Berarti 10 kuadrat ya. Seperti yang ini tadi. 10 karena ini besar berarti sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang. Kemudian 8 kuadrat. Berarti sisi yang sedang, sedangkan 5 kan kecil. 5 kuadrat berarti sisi yang pendek. Paham ya? Kalau yang A ini siku-siku ya, terpanjang, katakanlah entah C entah B yang pendek atau yang sedang, yang mana tergantung soalnya ya. Ini segitiga siku-siku, yang B tadi segitiga lancip. Ini apabila yang terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, ini kurang, berarti ini lancip, segitiga lancip. Nah, sekarang yang C, 10 kuadrat jangan sama dengan dulu, jangan lebih besar atau lebih kecil, kita cek dulu. 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 64. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 25. 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 100. Ini dijumlah 64 ditambah 25, ketemunya 89, ini 100. 100 dengan 89 besar mana? Besar 100 kan? Nah, istilahnya yang dimakan kalau Pak Tino bilang ya. Kalau makan yang banyak, nah ini mintanya yang besar dimakan. Kayak ini tadi 49 sama 61 besar mana? Besar 61, ini lebih besar.
lebih banyak, yang banyak dimakan. Oke ya, paham ya? Nah ini ternyata dari uraian ini, ternyata sisi yang terpanjang ini, sisi yang terpanjang ya lebih besar, ya kan? Lebih besar jumlah ini sih kan jumlah ini kuadrat jumlah kuadrat ya dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga tumpul. Nah ini jadi segitiga tumpul, ilustrasinya seperti ini. Kalau ini lancip, kalau ini kan 90 derajat, kalau jalannya ke sini seperti ini, nah ini lancip ya, segitiga lancip. Paham ya? Jadi ada 3 segitiga siku-siku, ini ureanya, segitiga tumpul lancip, ini ureanya, segitiga tumpul, ini juga ureanya sudah. Jelas ya? Nah, kalau ini kalian sudah menguasai teori ini, kalian tadi bisa mengerjakan ini. Yang ini tadi. Nah, soal ini kalian bisa mengerjakan ini. Yang ini tadi. Nah, ini. Jelas ya? Soal urean ini Pak Tino ambil dari buku ini. Pak Tino minta tolong yang nonton videonya Pak Tino monggo di like, di subscribe dan komen. Ingat komennya yang sopan, kemudian kirim videonya Pak Tikno ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.